Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Pabrik News. Saudaraku semuanya, semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan, kelancaran beraktivitas, dan rezeki yang berlimpah ruah. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang selalu bikin kita penasaran, bikin kita bertanya-tanya, dan bikin kita nggak habis pikir dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan sekarang ini. Lagi rame ini masalah MBG ini, banyak yang pro kontra, dan diberitakan bahwa para pegawai MBG ini banyak yang diangkat jadi P3K. Wah, ini kan menjadi kecemburuan sosial bagi yang lain. Contohnya guru-guru kita, guru-guru honorer yang mengabdi kepada negara, yang mencerdaskan anak bangsa, itu nunggu sampai puluhan tahun. Tidak ada berita-berita yang menggembirakan, yang mencerdaskan anak bangsa dengan ikhlas, malah dibiarkan sama pemerintah. Ya, ini yang pegawai MBG yang baru, program dari presiden ini baru setahun kayaknya ini sudah diangkat jadi pegawai ASN P3K. Bagaimana ini anggapan masyarakat tentang pemerintah yang jor-joran dengan program MBG, sementara anggaran-anggaran yang lainnya diserap untuk MBG. Contohnya anggaran pendidikan dipotong untuk MBG, anggaran kesehatan yang dikabarkan juga BPJS ini banyak yang dinonaktifkan. Gimana ini? Dan nggak habis pikir dengan pola pikir pejabat-pejabat yang kayak gini. Yang diutamakan MBG, MBG kan peluang empuk untuk korupsi ini kan ada loh di sini. Enak peluang korupsi ini. Ya, semoga pemerintah bisa sadar, presiden sadar, jangan mendengarkan para penjilat-penjilat pemerintahan yang menjerumuskan rakyat untuk kepentingannya sendiri. Baiklah saudaraku, kita simak videonya berikut ini. Pegawai MBG dijadikan ASN yang baru saja bekerja. Lihat tidak, begitu banyak guru-guru. Menangis. Saya dulu seorang guru, nggak terima rasanya. Problemnya adalah terima 223 ribu per bulan. Pantaskah itu kita berikan? Kalau menuntut yang di puncak gunung sana muridnya harus banyak, tidak bisa. Mungkin di sana hanya ada 20 orang siswa yang datang dari pegunungan-pegunungan. Itu juga harus menjadi perhatian negara. Sepenuhnya negara harus hadir. Berikan kesejahteraan yang layak kepada guru-gurunya. Jangan seperti sekarang. Profesor Dr. Insinyur Dadan Hindayana,
Kepala Badan Gizi Nasional, dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Utama. Sangat mengherankan di tengah carut-marutnya penanganan BGN, di tengah ribuan keracunan, di tengah ketimpangan sistem penggajian antara pegawai PGN dibanding misalnya dengan guru honorer, kok Presiden malah menganugerahkan tanda jasa kepada kepala PGN? Apa dikata? Apakah Presiden tutup telinga, tutup mata terhadap kenyataan-kenyataan yang ada? Atau apa? Atau ingin menunjukkan kekuasaannya? Dia cuek-cuek saja terhadap protes, terhadap kenyataan bahwa BGN itu tidak baik-baik saja penanganannya. Programnya bagus, tapi pelaksanaannya masih banyak penyelewengan-penyelewengan. Apakah data-data itu nggak pernah masuk ke mejanya Presiden? Heran. Profesor Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Utama. Penganugerahan tanda kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Lalu, bagaimana kita sebagai rakyat menanggapi kenyataan ini? Presiden tidak pernah menanggapi protes dan tidak pernah menganggap serius keracunan-keracunan yang ada, ketimpangan-ketimpangan SPPG yang ada, segala bentuk-bentuk penyelewengan, bagaimana SPPG itu terjadi, ada suap, ada lain-lainnya, semua diabaikan. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dan masyarakat. Menurut pemikiran aku, kalau memang udah nggak ada lagi anggaran untuk MBG, udah stop aja programnya. Atau kalau memang mau dipaksakan juga, seluruh tunjangan orang anggota, orang dewan itu, mulai dari pusat sampai daerah, udah masukkan, geserkan ke program MBG. Jangan rakyat lagi dilibat-libatkan, mau pakai uang zakat lah. Sekali-sekali kalian udah makan gaji pokok dulu satu periode ini. Kalau rakyat dari dulu udah makan gaji pokok, kalian dulu sekali-sekali makan gaji pokok kalian satu periode ini. Cuman netizen, cocok menurut kalian netizen? Makan gaji pokok aja orang tuh, gak usah pakai tunjang-tunjangan ya kan? Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Lucu. Ya udah, jangan disebut makan bergizi gratis berarti kalau emang ujung-ujungnya minta ke rakyat. Aduh, ini MBG makin sini makin gak ngerti gua. Aduh. Tidak menutup kemungkinan 5 tahun yang akan datang Indonesia bakal kekurangan guru. Salam huru hara Indonesia, masih di episode MBG. Nih, kabar gembira, 32.000 karyawan dapur MBG akan diangkat menjadi pegawai ASN dengan status P3K di bulan Februari. Hebat banget Bapak, hebat. Makanya nanti anak-anak kita tidak lagi berminat menjadi guru karena mereka lebih berminat untuk kerja di program MBG. Jangan heran, nanti anak-anak kita kenyang perutnya, tapi ininya kosong karena gurunya tidak ada, karena kita nanti kekurangan guru. Seperti itu ya. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu yang saat ini mungkin masih honorer atau punya anak atau keluarga yang masih statusnya honorer? Seperti apa Bapak dan Ibu untuk kedepannya? Komen ya. Saudaraku semuanya, sebelum kita melanjutkan ya berita-berita yang heboh di masyarakat ini, jangan lupa minta dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Public News ini. Semoga channel ini kita bisa menayangkan berita yang menginspirasi, berikan wawasan, pengetahuan lah pada kita, agar kita mengetahui kejadian di masyarakat yang lagi heboh, keadaan masyarakat kita bagaimana.
Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan, rezekinya lancar, yang berlimpah ruah. Baiklah saudaraku, kita lanjutkan beritanya berikut ini. Saya mau bertanya kepada pemerintah dan orang lain gitu. Kalian lihat ini? Gaji ahli gizi 5 juta. Gaji kepala dapur MBG 7 juta. Gaji akuntan 5 juta. Gaji pengantar atau ompreng 3 juta. Dan gaji tukang cuci piring 2,7 juta. Sedangkan gaji guru honorer yang kerja bertahun-tahun cuma 300 ribuan. Sehat? Welcome to Konoha. Bukan anggaran pendidikan yang dialihkan. Menurut saya salah. Bayangan Pak Prabowo yang setahu saya di awalnya itu memang betul-betul tadi MBG sebagai driver. Dan itu yang saya sampaikan. Nggak apa-apa Bapak memilih MBG sebagai program prioritas. Tapi jadikan ini adalah driver ekonomi di daerah-daerah. Nah, maka anggarannya itu yang diambil. Bukan anggaran pendidikan yang dialihkan. Menurut saya salah. Karena yang harus diambil adalah mengintegrasikan anggaran-anggaran APBN yang sudah ada. Yang kaitannya itu untuk mendorong adanya kegiatan ekonomi yang tujuannya adalah memberikan gizi yang baik. Nah, maka ada anggaran untuk mencetak pengusaha di daerah itu ada loh. Ada anggaran untuk paket sembako diintegrasikan di situ. Dari Kementerian Perdagangan. Banyak sekali. Nah, jadi kegiatan-kegiatan itu akhirnya yang menjadi muara awalnya itu adalah memang makan bergizi gratis. Tapi nextnya itu adalah kita membangun industri di daerah-daerah tadi. Kalau ada setiap daerah kemudian ada industri-industri, tadinya dia cuma punya ayam mungkin ya mas 100 ekor. Tapi begitu dengan MBG dia ada kontrak ada jaminan off-taker gitu. Nah, dia kemudian ada tambahan modal, dia akan bisa, oh kalau gitu hilirisasi deh, yang sebagian di MBG, sebagian dia olah menjadi abon kayak menjadi makanan-makanan nugget dan sebagainya, dia akan menjadi industri lama-lamanya. Memperluas juga lapangan kerjanya. Terkait dengan status kepegawaian Badan Gizi Nasional, kami sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kepada para pejabat pemerintahan yang kami hormati, Pak, maaf sebelumnya, mengangkat pekerja Badan Gizi Nasional BGN yang menjalankan program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah adalah hal yang sangat baik. Tapi Pak, ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebaikan. Maksudnya Pak, pemerintah juga harus adil. Program ini belum ada setahun Pak, tapi sudah mau menjadikan karyawannya sebagai pegawai P3K pemerintahan. Lah, para guru, tenaga pendidik Pak, ada yang sudah puluhan tahun mengabdi, tapi sampai dengan detik ini masih berstatus honorer. Yang penghasilan bulanannya nggak ada setengah dari uang makan anggota DPR sehari. Padahal Pak, di antara mereka ada yang berjalan berkilo-kilometer lewat jembatan yang sudah putus, lewatin sungai dengan arus yang deras, dan perjuangan-perjuangan lainnya demi kemaslahatan bangsa. Astagfirullahaladzim. Sampai hatilah bapak-bapak pejabat ini memperlakukan para guru. Tolong save dan sebarkan pesan ini agar keadilan ditegakkan. Barakallahu fikum. Demikianlah saudaraku semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Berita-berita yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat, memberikan wawasan
memberikan pengetahuan kepada kita semuanya. Dan saudaraku tetap diberikan kesehatan. Dan jangan lupa minta dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel ini. Semoga saudaraku diberikan rezeki yang berlimpah ruah, kelancaran beraktivitas, dimudahkan segala urusan. Baiklah saudaraku, minta maaf kalau ada salah-salah kata, dan kita akan melanjutkan di video-video berikutnya. Yang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.